Dahulu kala, sebelum merdeka dan terbentuk NKRI, terdapat ratusan kerajaan dan kesultanan di wilayah Nusantara. Lalu bagaimana setelah masa kemerdekaan? Hingga 72 tahun Indonesia merdeka, sebagian kerajaan atau kesultanan masih bertahan. Selain Yogyakarta dan Cirebon, ada juga Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang dulunya dikenal dengan Kerajaan Islam Gapi. Puncak kejayaannya terjadi di paruh abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan ke-24, yakni Sultan Ba'abullah. Para sultan ini secara turun-temurun menempati sebuah bangunan yang disebut Kedaton Kesultanan Ternate. Pasca mangkatnya Sultan Mudafar Shah, Sultan Ternate ke-48 pada 2015 kemarin, belum ada sultan pengganti yang menempati Kedaton ini. Terletak di tengah kota Ternate, Kedaton berdiri megah dengan latar belakang Gunung Gamalama. Saat tim on the spot datang, kami tak melihat para penjaga atau pengawal berjaga. Benarkah bangunan Kedaton Kesultanan Ternate memiliki para penjaga yang tak kasat mata? Bagaimana kondisi di dalamnya? Benarkah Kedaton Kesultanan Ternate menyimpan berbagai benda keramat berunsur mistis? Inilah penelusuran Kedaton Kesultanan Ternate versi on the spot. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin dalam kurung memerintah 1657 hingga 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Lokasi dan sumber sejarahnya. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara, antara Sulawesi dan Papua. Ternate termasuk kota yang terhitung tua karena sudah berdiri sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara Timur pada zamannya. Kedua kesultanan ini mempunyai julukan, yaitu The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah, dan juga julukan Al-Mulkiyah, sebab selain menjadi pusat peradaban, Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'at Masyur Malamo pada 1257, bertahta dari 1257 hingga 1372. Malamo juga sekaligus menjadi Kolano atau raja pertamanya. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara. Berdiri pada tahun 1322, pada masa jayanya, kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar sultan di Tidore adalah Cilayati atau Jamaluddin, memerintah dari 1495 hingga 1512. Sebelumnya, tidak terdapat catatan sejarah siapa saja raja yang berkuasa sebelum Cilayati. Sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk mencatat pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang bernama Hasan Shah. Kehidupan politik Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Maluku Utara, Indonesia. Kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang sultan yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik. Beberapa informasi mengenai kehidupan politik Kerajaan Ternate. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan.
Kerajaan Ternate memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Sultan dibantu oleh beberapa menteri dan pejabat lainnya dalam memerintah kerajaan. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Kerajaan Ternate memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Sultan dibantu oleh beberapa menteri dan pejabat lainnya dalam memerintah kerajaan. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan Ternate terdiri dari beberapa jabatan penting seperti yang pertama Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua Raja Muda yaitu sebagai wakil Sultan. Yang ketiga yaitu Kapita Muda sebagai kepala penasehat Sultan dan membuat kebijakan di kerajaan. Lalu ada orang kaya sebagai pejabat kerajaan yang bertugas mengatur administrasi. Dan yang terakhir ada patih, yaitu sebagai penasihat sultan dalam hal kebijakan militer. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan Ternate terdiri dari beberapa jabatan penting seperti yang pertama Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua Raja Muda yaitu sebagai wakil Sultan. Yang ketiga yaitu Kapita Muda sebagai kepala penasehat Sultan dan membuat kebijakan di kerajaan. Lalu ada orang kaya sebagai pejabat kerajaan yang bertugas mengatur administrasi. Dan yang terakhir ada patih yaitu sebagai penasihat Sultan dalam hal kebijakan militer. Yang ketiga yaitu hubungan luar negeri. Kerajaan Ternate memiliki hubungan luar negeri dengan negara-negara lain, terutama dalam hal perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali terjadinya konflik. Yang keempat ada perang saudara. Kerajaan Ternate juga pernah mengalami perang saudara antara dua kelompok kerajaan yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Perang ini terjadi selama kurang lebih 150 tahun lamanya dan berakhir pada tahun 1654 setelah disepakatinya perjanjian Batu Angus. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku dalam kurung 1780 hingga 1805 m. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugal, Spanyol, Belanda maupun Inggris sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Masa kemajuan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di Kepulauan Maluku mengalami masa kemajuan ekonomi yang signifikan pada abad ke-13 hingga ke-16. Kemajuan ini terutama didorong oleh perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama, rempah-rempah. Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah berkualitas tinggi, seperti cengkeh, pala, dan fuli. Rempah-rempah ini sangat diminati di Eropa dan Asia, sehingga harganya sangat tinggi. Monopoli perdagangan rempah-rempah memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya, yang kedua, jalur perdagangan. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di jalur perdagangan maritim yang strategis. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di kawasan Maluku. Kerajaan-kerajaan tersebut juga menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Selanjutnya, yang ketiga, sistem pemerintahan.
Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur perdagangan rempah-rempah secara efektif dan efisien. Kerajaan-kerajaan tersebut juga memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi wilayah mereka dan perdagangan, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah tersebar terutama congki dan pala, sehingga dijuluki The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah.
rakyat Tidore bersama dengan Ternate dan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku menentang upaya Portugis untuk mengendalikan sebuah perdagangan rempah-rempah. Mereka melakukan serangkaian perlawanan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan dan kepentingan ekonomi mereka. Pertempuran laut dan serangan terhadap pos-pos Portugis menjadi bagian dari perlawanan ini. Meskipun terdapat perubahan kekuatan dari waktu ke waktu, perlawanan rakyat Tidore bersama dengan sekutu-sekutunya mampu menjaga kedaulatan mereka di wilayah Maluku. Periode ini menciptakan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks di sebuah kawasan tersebut. Meskipun beberapa sultan berikutnya tetap berjuang, Ternate akhirnya menjadi dependen Belanda setelah perjanjian tahun 1683. Sultan terakhir yang mencoba melawan Belanda adalah Sultan Haji Muhammad Usman Shah pada tahun 1914. Tetapi usahanya gagal dan dia dijatuhi hukuman. Pasca penurunannya, jabatan Sultan kosong selama 14 tahun dengan pemerintahan adat yang dijalankan oleh Jobubu dan Dewan Kesultanan. Meskipun ada usulan untuk menghapuskan Kesultanan Ternate, Belanda tidak melakukannya karena khawatir akan memicu pemberontakan baru. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang sangat kuat. Belanda semakin menguatkan cengkraman mereka atas Ternate pada abad ke-17 dengan membuat peraturan yang merugikan rakyat melalui sultan setempat. Pada tahun 1635 terjadi sebuah pemberontakan karena penebangan pohon-pohon rempah yang disebut Hongi Tochen. Pemberontakan berlanjut hingga tahun 1650 dengan berbagai upaya untuk menurunkan sultan yang dianggap terlalu akrab dengan Belanda. Perlawanan rakyat Tidore terhadap Portugis terjadi pada abad ke-16. Rakyat Tidore, sebuah kerajaan di Maluku, menghadapi dominasi Portugis yang mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala di wilayah tersebut. Perlawanan ini melibatkan konflik militer dan taktik diplomasi. Hari aku
Semoga dipanjangkan usia zaman dalam selamat, sejahtera, dan sentosa. Di negeri inilah seorang pahlawan nasional yang dengan gagah berani membawa cahaya dalam kegelapan, yang tak pernah lelah menyinari bumi ini, yang tak henti-hentinya memberikan cahaya pada malam hari. Meskipun telah tiada, namun jiwa dan semangat perjuangannya akan selalu mengalir dalam darah generasi Maluku Kio Raha. Oi, que pulau bisa, que pulau bisa, que bacana.